Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 dengan anggota 1. Umi Ulfatun, 2. Estrina Faranti, 3. Mustafa Abdillah, dan 4. Dwi Indah Ratnasari. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai akuisisi dengan kepemilikan penuh. Berikut videonya. Akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. PSAK 65 pada tahun 2014 menyatakan bahwa entitas induk mengonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Pada bagian ini akan dibahas proses konsolidasi sesaat setelah akuisisi atas seluruh kepemilikan entitas anak. Sebagai contoh, kita akan menggunakan PT Nusantara yang melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Andalas pada 1 Januari 2015. Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan dari kedua entitas secara terpisah sebelum terjadinya kombinasi bisnis yang dapat dilihat pada gambar 3.1. Untuk memudahkan penjelasan dalam buku ini, seluruh jurnal umum maupun jurnal eliminasi akan diberi penomoran secara berurut serta diberi tanda E sebagai petunjuk bahwa jurnal tersebut adalah jurnal eliminasi. Pada contoh pertama ini, PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.200.000.000. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya seperti yang ditampilkan pada gambar 3.1. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000.000, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari seluruh saham diperoleh. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada skema berikut. Nilai akuisisi dan nilai wajar KNP 1.200.000.000. Kemudian nilai tercatat aset bersih, ada saham biasa dan saldo laba. Saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta. Jadi total nilai tercatat aset bersih 1.200.000.000 juga. Selisihnya adalah 0. Kemudian gambar 3.1. Laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 sesaat sebelum kombinasi bisnis. Yang pertama adalah aset kas dan setara kas PT Nusantara sebesar 1.600.000.000, PT Andalas 600 juta, piutang usaha PT Nusantara 600 juta, PT Andalas 250 juta, persediaan PT Nusantara 400 juta, PT Andalas 350 juta, tanah PT Nusantara 1.500.000.000, PT Andalas 500 juta, bangunan dan peralatan PT Nusantara 3 miliar, kemudian PT Andalas adalah sebesar 400 juta. Kemudian akumulasi penyusutan PT Nusantara 500 juta, PT Andalas 100 juta, merek dagang PT Nusantara 400 juta. Total asetnya adalah PT Nusantara 7 miliar, PT Andalas 2 miliar. Liabilitas dan kemudian yang selanjutnya liabilitas dan ekuitas. Utang usaha PT Nusantara 1 miliar, PT Andalas 300 juta, utang obligasi PT Nusantara 1.500.000.000, PT Andalas 500 juta, saham biasa PT Nusantara 3 miliar, PT Andalas 800 juta, saldo laba PT Nusantara senilai 1.500.000.000, PT Andalas 400 juta. Kemudian total liabilitas dan ekuitas PT Nusantara adalah sebesar 7 miliar, PT Andalas sebesar 2 miliar. Kemudian PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas dengan jurnal berikut ini. 1 Januari 2015. Investasi pada PT Andalas debit 1.200.000.000, kemudian kasnya kredit 1.200.000.000. Kemudian
Laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah transaksi akan tampak seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.2. Gambar 3.2, laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah akuisisi. Aset kas dan setara kas PT Nusantara 400 juta, PT Andalas 600 juta, piutang usaha PT Nusantara 600 juta, PT Andalas 250 juta, persediaan PT Nusantara 400 juta, PT Andalas 350 juta, tanah PT Nusantara 1.500.000.000 juta, PT Andalas 500 juta, bangunan dan peralatan PT Nusantara 3 miliar, PT Andalas 400 juta, akumulasi penyusutan PT Nusantara 500 juta, PT Andalas 100 juta, merek dagang PT Nusantara 400 juta. Kemudian investasi pada PT Andalas adalah PT Nusantara 1.200.000.000. Total aset dari kedua PT tersebut adalah PT Nusantara total asetnya 7 miliar, PT Andalas 2 miliar. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan milik PT Andalas, sedangkan laporan posisi keuangan milik PT Nusantara menunjukkan sedikit perubahan, yakni berkurangnya saldo kas sejumlah Rp1.200.000 serta munculnya akun baru investasi pada PT Andalas dengan jumlah yang sama. Hal ini juga menginformasikan bahwa transaksi akuisisi suatu entitas merupakan transaksi perubahan perusahaan investor dengan pemilik sebelumnya perusahaan investi, sehingga kas yang dibayarkan PT Nusantara atas akuisisi ini dibayarkan kepada pemilik PT Andalas sebelumnya, bukan kepada PT Andalas. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasian. Untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan PT Andalas sesaat setelah transaksi akuisisi ini, kita dapat menggunakan bantuan kertas kerja yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Tabel 3.2 menunjukkan kertas kerja konsolidasi untuk laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Dua kolom pertama dari kertas kerja tabel 3.2 adalah saldo yang diperoleh dari laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2. Saldo untuk setiap perusahaan ditempatkan berdampingan untuk memudahkan proses konsolidasi. Jika terdapat lebih dari entitas anak yang akan dikonsolidasikan, dapat ditambahkan kolom lain untuk entitas anak tersebut. Tabel 3.2 kertas kerja konsolidasian sesaat setelah kombinasi bisnis. Nama akun ada kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, investasi pada PT Andalas, utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba, dan total kredit. Tabel 3.2 kas dan setara kas, PT Nusantara 400 juta, PT Andalas 600 juta. Kemudian konsolidasiannya senilai 1 miliar. Piutang usaha PT Nusantara 600 juta, PT Andalas 250 juta. Konsolidasiannya senilai 850 juta. Persediaan PT Nusantara 400 juta, PT Andalas 350 juta, konsolidasiannya 750 juta. Tanah PT Nusantara 1.500.000.000, PT Andalas 500 juta, konsolidasiannya 2 miliar. Bangunan dan peralatan PT Nusantara 3 miliar, PT Andalas 400 juta, konsolidasiannya adalah 3 miliar 400. Akumulasi penyusutan PT Nusantara 500 juta, PT Andalas 100 juta, konsolidasinya sejumlah 600 juta.
Merek dagang PT Nusantara senilai 400 juta. Konsolidasinya tetap sama, yaitu 400 juta. Investasi pada PT Andalas PT Nusantara 1.200.000.000 juta. Kemudian jurnal eliminasinya kredit 1.200.000.000 juta. Konsolidasinya adalah 0. Kemudian total asetnya PT Nusantara 7 miliar, PT Andalas 2 miliar. Kemudian konsolidasinya adalah 7.800.000.000 juta. Kemudian utang usaha PT Nusantara 1 miliar, PT Andalas 300 juta. Kemudian konsolidasinya 1.300.000.000 juta. Utang obligasi 1.500.000.000 juta, PT Andalas 500 juta. Konsolidasinya adalah 2 miliar. Saham biasa PT Nusantara 3 miliar, PT Andalas 800 juta. Jurnal eliminasinya debit 800 juta, konsolidasian 3 miliar. Kemudian saldo laba PT Nusantara 1.500.000.000 juta, PT Andalas 400 juta. Debitnya jurnal eliminasi 400 juta, konsolidasian 1.500.000.000 juta. Kemudian total kredit PT Nusantara 7 miliar, PT Andalas 202 miliar. Jurnal eliminasinya debitnya 1 miliar 200, kemudian kreditnya 1 miliar 200. Konsolidasinya terhitung 7 miliar 800 juta. Dua kolom selanjutnya yang digunakan untuk menempatkan nilai eliminasi sebagai penyesuaian atas saldo-saldo yang dilaporkan oleh setiap perusahaan sehingga mencerminkan nilai yang tepat untuk konsolidasian. Untuk mempermudah pengidentifikasian, setiap nilai yang dimasukkan pada kolom ini dapat diberikan penomoran yang sama baik di sisi debit dan kreditnya. Sedangkan kolom terakhir merupakan saldo setiap akun-akun yang telah disesuaikan dengan eliminasi dan merupakan nilai yang disajikan sebagai saldo konsolidasian. Kemudian jurnal berdasarkan kertas kerja yang disajikan pada tabel 3.2, satu-satunya jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menghapus akun investasi pada PT Andalas dan menghapus akun-akun ekuitas entitas anak ditunjukkan pada jurnal 2E berikut ini. Saham biasa PT Andalas debitnya 800 juta, saldo laba 400 juta. Investasi pada PT Andalas 1 miliar 200. Jurnal ini hanya dibuat pada kertas kerja konsolidasian saja, bukan pada buku setiap perusahaan. Akun investasi perlu dieliminasi karena dari sudut pandang konsolidasi suatu perusahaan tidak dapat melakukan investasi pada perusahaannya sendiri. Sedangkan akun-akun ekuitas entitas anak perlu dieliminasi karena ekuitas aset bersih entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk. Dapat pula dikatakan bahwa akun investasi pada buku entitas induk mencerminkan investasi induk atas aset bersih dari entitas anak. Kemudian laporan posisi keuangan konsolidasian. Konsolidasian sesaat setelah kombinasi bisnis ini menghasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang diperoleh dari kolom terakhir kertas kerja konsolidasian pada tabel 3.2. Laporan posisi keuangan konsolidasian untuk PT Nusantara ditunjukkan pada gambar 3. Saya akan menjelaskan tentang konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Proses konsolidasi laporan keuangan entitas-entitas sesaat setelah melakukan kombinasi bisnis. Dalam proses konsolidasi sesaat setelah proses akuisisi, hanya dapat dihasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian. Sebagai indikasi dari dilakukannya aktivitas operasional bisnis oleh masing-masing entitas yang terlibat dalam kombinasi bisnis, maka setiap entitas akan membuat laporan keuangan masing-masing. Proses konsolidasian setelah terjadinya akuisisi akan dilakukan untuk mengkonsolidasikan laporan-laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing entitas dalam konsolidasian. Pembuatan laporan keuangan individual setiap entitas
Laporan keuangan konsolidasian juga dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, kemudian laporan perubahan modal konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian. Selanjutnya, laba rugi bersih konsolidasian. Menghitung laba rugi bersih konsolidasian pada prinsipnya sama dengan menghitung laba rugi bersih entitas individu antara seluruh pendapat dan seluruh beban. Dalam menyiapkan laba rugi bersih konsolidasian, hanya pendapatan dan beban dari entitas individu yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Perhitungan laba rugi bersih konsolidasian dilakukan dengan menjumlahkan bagian laba atas entitas anak ditambah dengan porsi kepemilikan entitas induk atas laba entitas anak dan disesuaikan dengan segala penghapusan diferensial atau penurunan nilai goodwill. Segala pendapatan yang berasal dari investasi pada entitas anak harus dieliminasikan dalam perhitungan laba rugi konsolidasian untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda. Selanjutnya, saldo laba dan konsolidasian. Saldo laba konsolidasian merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas dalam hal kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk. Saldo laba konsolidasian diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode ditambah atau dikurangi dengan laba rugi bersih konsolidasian serta dikurangi dengan dividen konsolidasian. Dividen konsolidasian merupakan dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas konsolidasian secara seluruh. Dividen yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasian dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas induk yang dianggap sebagai dividen konsolidasian karena dalam sudut pandang konsolidasi, pemilik entitas induk merupakan pemilik entitas konsolidasian. Selanjutnya, ada kertas kerja konsolidasian. Proses konsolidasian pada periode setelah terjadinya akuisisi juga dapat menggunakan alat bentuk kertas kerja konsolidasian, seperti yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya. Hanya yang membedakan, kertas kerja konsolidasian setelah terjadinya akuisisi tidak memiliki 3 bagian utama, yakni bagian laporan laba rugi, bagian laporan saldo laba, dan bagian laporan posisi keuangan. Bagian dari awal kertas kerja konsolidasi ini dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi konsolidasian. Untuk menyiapkan laporan laba rugi konsolidasian didahului dengan menyiapkan akun-akun bersaldo kredit terlebih dahulu, yaitu ada pendapatan atau keuntungan. Kemudian menyajikan akun-akun saldo debit seperti beban-beban atau kerugian. Di akhir bagian laporan laba rugi dijumlahkan nilai saldo kredit dan debit untuk setiap kolom sehingga diperoleh laba rugi bersih untuk entitas induk, laba rugi bersih untuk entitas anak, jumlah saldo debit dan kredit untuk kolom eliminasi, dan laba rugi konsolidasian pada kolom terakhir. Nilai yang muncul pada akhir bagian laporan laba rugi ini yang kemudian akan diteruskan pada laporan saldo laba.
Format laporan saldo laba pada kertas kerja konsolidasian mirip dengan laporan saldo laba pada umumnya, yaitu terdiri dari saldo laba awal ditambah atau dikurangi dengan laba rugi bersih dikurangi dividen sehingga diperoleh saldo untuk saldo laba di akhir periode. Selanjutnya ada konsolidasi setelah terjadinya akuisisi. Transaksi pembagian dividen perlu dieliminasikan karena dari sudut pandangan konsolidasi tidak ada dividen yang dibagikan. Penghasilan atas laba yang diumumkan oleh entitas anak tidak dapat diakui. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasi bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan. Jurnal eliminasi perlu dibuat untuk menghindari perhitungan ganda karena saat pengonsolidasian pendapatan dan beban dari entitas anak akan digabungkan dengan milik entitas induk. Ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu dalam laba rugi konsolidasian sama dengan laba rugi yang dilaporkan entitas induk. Prosedur yang diajukan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun setelah akuisisi, tahun kedua setelah akuisisi, dan selanjutnya. Sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak, yaitu pada gambar pertama. Selain itu, selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara selaku pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas yang dihitung berdasarkan ekuitas. Berikut ini yang gambar kedua. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, baik terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Transaksi pembagian dividen perlu dieliminasi karena dari sudut pandang konsolidasi tidak ada dividen yang dibagikan, karena penyerahan dividen dari entitas anak kepada entitas induk tidak menyebabkan keluarnya sumber daya keuangan dari perusahaan konsolidasian. Investasi atas laba yang diumumkan oleh entitas anak tidak dapat dilakukan atau diakui dari sudut pandang entitas konsolidasian. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Tabel 3.5 menunjukkan perhitungan jurnal eliminasi pada tahun pertama setelah akuisisi yang perlu
dibuat oleh PT Nusantara atas pengakuisisian PT Andalas. Tabel 3.5 perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2015. Saldo 1 Januari 2015 rasio 100:0 karena 100% kepemilikan penuh. Modal saham 800 juta diperoleh dari neraca saldo PT Andalas per 31 Desember 2015. Saldo laba 400 juta diperoleh dari neraca saldo PT Andalas per 31 Desember 2015. Jumlah investasinya yaitu 1.200 juta. Laba bersih 200 juta diperoleh dari jurnal 31 Desember 2015. Dividen 50 juta diperoleh dari neraca saldo PT Andalas per 30 Desember 2015. Saldo 31 Desember 2015 jumlah investasinya 1.350 juta, modal saham 800 juta, saldo laba 550 juta. Berdasarkan tabel 3.5 jurnal eliminasi pertama untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak pada akhir tahun terjadinya akuisisi adalah bagian laba atas PT Andalas 200 juta di debit, dividen diumumkan 50 juta di kredit, investasi pada PT Andalas 150 juta di kredit. Jurnal eliminasi lainnya yang perlu dibuat adalah jurnal untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas serta ekuitas dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Saham biasa PT Andalas 800 juta di debit, saldo laba 400 juta di debit, investasi pada PT Andalas 1.200 juta di kredit. Kemudian berikut adalah kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangan PT Nusantara. Total kredit diperoleh dari jumlah penjualan dan penghasilan dari anak usaha. Total debit yaitu dari beban. Laba rugi bersih dari total kredit dikurangi total debit. Saldo laba akhir dari saldo laba awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Kemudian total aset diperoleh dari aset lancar dan aset tetap. Total liabilitas dan ekuitas dari utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba dari atas. Kemudian jurnal eliminasi diperoleh dari jurnal eliminasi yang tadi kita mengerjakan. Debit penghasilan dari anak usaha 200 juta, laba rugi bersih 200 juta, saldo laba awal 400 juta, laba bersih 200 juta, saldo laba akhir 600 juta, saham biasa 800 juta, saldo laba dari atas 600 juta. Total jumlah eliminasi debit 1.400 juta. Dividen 50 juta, saldo laba akhir 50 juta, investasi pada PT Andalas 150 juta, 1.200 juta, saldo laba dari atas 50 juta. Jumlah jurnal eliminasi di kredit yaitu 1.400 juta. Kemudian konsolidasian diperoleh dari jumlah neraca saldo dan jurnal eliminasi. Perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara atas entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara sebesar 800 juta dikurangi penghasilan dari PT Andalas 200 juta ditambah bagian laba atas PT Andalas 200 juta. Laba rugi konsolidasi yaitu 800 juta. Pada gambar 3.4 laporan posisi keuangan konsolidasian milik PT Nusantara
dan entitas anak dapat terlihat bahwa jumlah saldo aset maupun saldo liabilitas dan ekuitas merupakan nilai yang diperoleh dari kertas kerja konsolidasian pada tabel 3.6. Laporan posisi keuangan konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2016. Aset kas dan setara aset 1.400.000.000, piutang usaha 1.175.000.000, persediaan 1.050.000.000, tanah 2 miliar, bangunan dan peralatan 3.400.000.000, akumulasi penyusutan 875.000.000, kemudian dijumlah hasilnya 2.525.000.000. Kemudian merek dagang 400.000.000, akumulasi amortisasi 50 juta, hingga totalnya 350 juta. Total aset yaitu 8 miliar 500 juta. Kemudian kewajiban, utang usaha 1.500.000.000, utang obligasi 2 miliar, kemudian di ekuitas saham biasa 3 miliar, saldo laba 2 miliar, sehingga total liabilitas dan ekuitas 8.500.000.000. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Prosedur yang dijalankan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun setelah akuisisi atau tahun kedua setelah akuisisi selanjutnya adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Hal yang harus diperhatikan adalah memastikan bahwa laba konsolidasian awal pada akuisisi periode tersebut merupakan saldo laba konsolidasian akhir pada periode sebelumnya. Kemudian, tabel 3.7 neraca saldo tahun 2016 dari PT Nusantara dan PT Andalas. Jurnal untuk mencatat dividen dan laba dari PT Andalas. Yang pertama, jurnal untuk mencatat dividen dari PT Andalas. 31 Desember 2016, jurnalnya kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. 100 juta ini kita peroleh dari neraca saldo tahun 2016 PT Andalas pada akun dividen. Kemudian jurnal untuk mencatat laba dari PT Andalas, yaitu 31 Desember 2016, investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Laba ini diperoleh dari seluruh penghasilan dikurangi dengan beban-beban. Kita lihat neraca saldo tahun 2016 PT Andalas, penjualan dan penghasilan kita jumlahkan, hasilnya 1 miliar, kemudian dikurangi dengan seluruh beban seperti beban pokok, beban operasi, beban penyusutan, dan beban amortisasi. Hasilnya laba 250 juta. Tabel 3.8 perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2016. Saldo laba 1 Januari 2016. Rasionya 100:0 karena 100% kepemilikan. Investasi dan non-pengendali sama dengan modal saham dan saldo laba. Jadi modal saham sebesar 800 juta diperoleh dari neraca saldo PT Andalas tahun 2016 dan saldo laba sebesar 550 juta dari neraca saldo tahun 2016 PT Andalas dijumlahkan
Hasilnya investasi 1.350.000.000. Laba bersih sebesar 250 juta diperoleh dari jurnalnya tadi. Kemudian saldo laba 250 juta. Dividen 100 juta juga dari jurnal tadi. Kemudian hasilnya saldo laba 31 Desember 2016, investasi sebesar 1.500.000.000, modal saham 800 juta, saldo laba 700 juta. Jurnal eliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas 31 Desember 2016, bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta, pada dividen diumumkan 100 juta, dan investasi pada PT Andalas 150 juta. Jurnal eliminasi saldo awal investasi 31 Desember 2016, saham biasa PT Andalas 800 juta, saldo laba 550 juta, pada investasi pada PT Andalas sebesar 1.350.000.000 juta. Kemudian tabel 3.9 kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan eliminasi dan entitas anak 2016. Nama akun neraca saldo. Kolom neraca saldo ini nominalnya diperoleh dari neraca saldo tahun 2016 sebelumnya. Ada total kredit diperoleh dari penjualan dan penghasilan. Kemudian total debit dari seluruh beban. Kemudian laba rugi bersih dari total kredit dikurangi dengan total debit. Kemudian saldo laba akhir dari saldo laba awal dikurangi dividen ditambah laba bersih. Kemudian total aset diperoleh dari seluruh aset lancar maupun aset tetap. Dan total liabilitas dan ekuitas diperoleh dari utang, saham, dan saldo. Kemudian jurnal eliminasi ini diperoleh dari jurnal yang telah kita kerjakan sebelumnya. Nah, untuk konsolidasian ini penjumlahan maupun pengurangan dari neraca saldo dan jurnal eliminasi. Contohnya penjualan PT Nusantara 6 miliar dan PT Andalas 1 miliar, hasilnya 7 miliar. Penghasilan dari anak usaha 250 juta, jurnal eliminasinya debit 250 juta, hasilnya minus. Jadi kalau di debit itu, kalau jurnal eliminasinya di debit berarti dikurangi, sedangkan kalau di kredit itu ditambah. Contohnya lagi laba bersih. Laba bersih PT Nusantara sebesar 1 miliar, kemudian PT Andalas sebesar 250 juta. Jurnal eliminasinya debit 250 juta, jadi 1 miliar ditambah 250 juta dikurangi 250 juta sama dengan 1 miliar. Dividen PT Nusantara sebesar 400 juta, PT Andalas 100 juta, dan jurnal eliminasinya kredit 100 juta. Jadi 400 juta ditambah 100 juta ditambah kredit 100 juta, hasilnya 400 juta. Menghitung laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Laba bersih PT Nusantara sebesar 1 miliar. Ini diperoleh dari kertas kerja konsolidasian kolom neraca saldo PT Nusantara, bagian laba rugi bersih nominalnya 1 miliar. Dikurangi penghasilan dari PT Andalas sebesar 250 juta. Lalu ditambah bagian atas laba rugi PT Andalas sebesar 250 juta dari neraca saldo PT Andalas, bagian laba bersih. Lalu kita jumlahkan semuanya, jadi laba rugi konsolidasian adalah 1 miliar. Gambar 3.5 laporan posisi keuangan konsolidasian
PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2016. PT Nusantara dan entitas anak laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2015. Pada bagian aset, ini diperoleh dari total aset tetap dan aset lancar yang nominalnya bisa dilihat di neraca saldo PT Nusantara pada tahun 2016. Kemudian liabilitas dan ekuitas ini dari penjumlahan utang, saham biasa, dan saldo laba yang nominalnya juga bisa dilihat di neraca saldo PT Nusantara pada tahun 2016. Jadi total aset 9 miliar 50 juta dan total liabilitas dan ekuitas sebesar 9 miliar 50 juta, hasilnya harus balance atau harus sama. Demikian pembahasan materi akuisisi dengan kepemilikan penuh dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.